Perseteruan antara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dengan peneliti ICW hingga kini masih terus berlangsung. Hari ini polisi kembali menjalani pemeriksaan terhadap Muldoko sebagai saksi atas laporannya. Dalam pemeriksaan hari ini, Muldoko diperiksa selama 1 jam dengan 20 pertanyaan. Ada kurang lebih 20 pertanyaan disampaikan tadi, ya, semuanya sudah saya jawab. Ya, seperti apa yang saya hadapi, saya menghadapi situasi itu, gitu ya. Berikutnya, saya selaku warga negara yang baik, ya mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan atau standar yang ditetapkan dari kepolisian. Jadi saya hadir hari ini untuk itu. Ya. Ada 2 hal yang kita jelaskan dan buktikan di sana. Pertama, tuduhan yang disampaikan kepada Pak Muldoko sebagai telah melakukan perburuan rente, artinya berburu rente itu kan mencari untung, ya, itu tidak benar. Ya, itu satu. Jadi perburuan rente dalam peredaran ivermectin. Selain fokus mengenai penjualan ivermectin, kuasa hukum Muldoko mengaku pembuktian dalam pemeriksaan juga mengenai tuduhan ekspor beras bersama sebuah perusahaan. Kuasa hukum Muldoko mengaku juga akan mengajukan saksi-saksi baru kepada polisi. Mantan pegawai KPK Juliandi Tigor Simanjuntak yang dipecat sebagai pegawai KPK kini berjualan nasi goreng. Profesi baru tersebut dijalankan Tigor untuk mengisi aktivitas barunya. Tigor mengaku belajar memasak lewat media sosial. Setelah diberhentikan sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Juliari Tigor Simanjuntak kini memiliki profesi baru. Di Jalan Hankam Jatirahayu Pondok Gede Kota Bekasi, Juliari Tigor kini berwirausaha dengan membuka warung nasi goreng rempah. Bersama beberapa rekannya, Tigor menyajikan beragam menu nasi goreng sesuai pesanan pelanggannya. Ide profesi barunya membuka warung nasi goreng karena Tigor menganggap menu tersebut menjadi favorit banyak orang. Di lokasi usahanya ini tak sedikit pelanggan yang berkunjung dan memuji hasil masakan mantan pegawai KPK, salah satunya Novel Baswedan. Memang tentunya ketika teman ada usaha mau buat nasi goreng, saya tertarik ya, datang makan dan memang enak sekali. Tapi yang paling penting adalah Bang Tigor membuat nasi goreng dengan hati, dengan integritas, bukan dengan pencitraan. Itu yang paling penting. Jadi ini yang menarik karena Bang Tigor kemudian sementara sambil waktu tentunya mengambil jalan untuk mencari penghasilan dengan membuat nasi goreng. Aktivitas baru Juliari Tigor ini telah dijalani selama 3 pekan terakhir. Meski harus menelan kekecewaan dipecat sebagai pegawai KPK, namun Tigor mengaku tetap mendambakan dapat bekerja sebagai penegak hukum. Seperti apa suasana di warung nasi goreng milik pegawai KPK Tigor Simanjuntak? Sudah ada Armalina di kawasan Hankam, Bekasi, Jawa Barat. Armalina, apakah sudah mesan nasi goreng malam ini? Ya, Latif dan juga pemirsa, jika masih ingat ini, akhir September lalu sebanyak 57 ex-pegawai KPK ini resmi diberhentikan karena tidak lulus dari tes wawasan kebangsaan. Namun ternyata ini semangat bagi para ex-pegawai KPK tidak runtuh. Salah satunya ini dari Juliandi Tigor Simanjuntak atau biasa dipanggil dengan Bang Tigor. Ini membuka peluang baru dengan membuka usaha nasi goreng dan juga sekaligus menjadi koki. Nah, tadi kan ini Bang Latif juga sempat bertanya ini apakah tadi saya sudah memesan untuk nasi goreng. Kebetulan tadi sore saya sudah mencicipi nih 1 porsi dari nasi goreng rempah buatan Bang Tigor sendiri. Nah, memang rasanya ini cukup unik. Jika umumnya kan nasi goreng ini rasanya biasa, namun karena ada bumbu dari rempahnya ini membuat cita rasa bumbu nasi gorengnya ini cukup berbeda dibandingkan lainnya. Nah, sejak sore tadi ini buka pada pukul 5:30 sore hingga malam
ini tadi kalau kami lihat ini pembeli juga tidak kunjung berhenti gitu. Karena tadi kami juga sempat bertanya dengan sejumlah pembeli yang datang, mereka cukup merasakan sama seperti saya rasakan tadi, nasi goreng rasanya cukup unik begitu. Latif. Oke, mungkin karena di sana banyak pembeli, bisa berbincang dengan seorang pembeli, apa keistimewaan dari nasi goreng rempah ini? Ya, oke Latif dan juga bisa coba kita cari dulu nih salah satu pembeli yang sudah mencicipi dari nasi goreng rempah ini. Selamat malam, Ibu. Nah, kita tanya dulu nih. Tadi kayak udah pesan untuk nasi goreng rempahnya ya, Bu ya. Boleh nanya dulu nggak, Bu? Namanya siapa? Mary. Ibu Mary, ini tadi udah nyobain nasi goreng rempahnya, rasanya gimana? Wow, enak banget. Apa yang buat beda dari nasi goreng biasanya? Iya, dia ada campuran yang gurih gitu. Ada ikan teri, ada baksonya gitu. Jadi kayak beda deh dengan standar yang umum kalau nasi goreng di gerobakan gini, makanya agak beda lah. Ibu Mary tahu nggak sih sebelumnya ini ternyata penjual dari nasi goreng rempah ini salah satu ex pegawai KPK yang kemarin tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan, Bu. Iya, tahu. Namanya Tigor Simanjuntak. Tanggapannya gimana nih, Bu, melihat ternyata ada salah satu ex pegawai KPK tetap gigih gitu untuk menjalani kehidupan dan mencari usaha peluang baru gitu seperti ini, apalagi nasi goreng ternyata tadi kata Ibu Mary rasanya beda. Ya, aku sih terpesonanya gitu. Dia waktu gorengnya itu kayak udah biasa gitu. Apa memang udah biasa dari rumah ya gitu, kok kayaknya nggak kaku gitu ya, nggak dibuat-buat gitu. Memang adanya dia seperti itu gitu. Nah, terus dengan perasaan yang penuh gitu, melayani, mengaduk-ngaduknya sampai akhirnya dia taruh di meja ya. Jadi pelayanannya itu loh, saya pikir kayak gitulah kali ya dia melayani publik. Dengan pada saat dia di KPK itu saya bayangkan seperti itulah jiwanya gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Mary. Ya, Latif, tadi itu testimoni langsung dari salah satu pembeli di nasi goreng rempah yang merupakan pemilik dari salah satu pegawai ex KPK. Nah, kalau pemirsa ataupun Latif ini bisa mau mencicipi langsung juga bisa langsung datang ke kawasan Jatirahayu, Kota Bekasi. Latif. Oke, baik Lina, terima kasih sudah berbagi kepada kami. Jadi kami di sini ngiler juga ingin mencoba nasi goreng rempah Tigor Simanjuntak. Baik, terima kasih. Karena saya nggak sabar ingin mencicipi nasi gorengnya Julian di Tigor Simanjuntak, saya akan langsung menyapa kokinya. Bang Tigor, selamat malam. Selamat malam. Tadi ada kesaksian pembeli, katanya kalau lagi mengaduk nasi goreng itu betul-betul menjiwai. Memang sebelum jadi pegawai KPK pernah jadi koki nasi goreng atau bagaimana? Enggak lah Bang Latif. Jadi memang semuanya berdasarkan mencari-cari literatur. Jadi semuanya berdasarkan pembelajaran. Jadi nggak ada pengalaman dulunya. Oke. Tadinya pemburu koruptor, sekarang berjualan nasgor. Jauh sekali bedanya. Tidak merasa turun kelas? Kalau saya sih melihat bahwa semua upaya dan usaha itu sepanjang halal ya tidak ada kelasnya ya, semua sama gitu ya. Toh kita kan sekarang lagi mencari yang terbaik, artinya usaha ini juga bukan suatu jalan akhir gitu, tapi ini adalah salah satu di antara mata pencarian yang menurut saya menjadi salah satu ladang juga yang bisa menghasilkan buat kami-kami lah yang saat ini tidak sedang bekerja begitu. Oke, tadinya bekerja di Biro Hukum. Waktu di KPK itu tugasnya apa? 2008 saya bergabung di Biro Hukum, kurang lebih banyak hal ya. Salah satunya adalah menjadi kuasa KPK dalam menghadapi pra-peradilan. Kemudian juga menyusun kajian-kajian hukum
termasuk ikut juga dalam beberapa penyusunan peraturan atau regulasi yang ada kaitannya dengan lembaga KPK maupun yang ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi gitu. Oke. 13 tahun mengabdi untuk negara, lalu kemudian berbalik begitu cepat, sepertinya dalam tanda petik dibuang oleh negara. Bagaimana perasaan Bang Tigor? Ya sebagai manusia pastinya saya pertama sedih, kecewa dan tentunya juga ada marahnya juga gitu. Jadi awalnya pasti seperti itu ya sebagai manusia, tapi ya tentunya karena kita makhluk beragama, memiliki Tuhan yang pasti harus kita berlanjut, hidup harus terus berlanjut lah begitu. Intinya saya sudah move on sekarang, saya sedang menghadapi tantangan di depan yang lebih baik lagi menurut saya. Oke. Ini memilih berjualan nasi goreng hanya untuk mengisi aktivitas sementara atau memang karena tidak ingin mencari pekerjaan lain lagi? Ini kalau yang tadi saya sampaikan ini adalah antara gitu ya. Jadi sebelum saya menemukan yang terbaik gitu untuk meneruskan kompetensi tentunya atau kemampuan saya di bidang hukum, ya apalagi lah kalau kita nggak ada kegiatan, tentunya kita juga jadi suntuk ya. Ya akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat suatu kegiatan yang sifatnya produktif dan menghasilkan, yaitu ya ini usaha nasi goreng. Oke. Kalau melihat pengalaman selama 13 tahun bergulat di bidang hukum, rasa-rasanya tidak sulit untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan background hukum itu. Selain mencari ke tempat lain, tawaran dari kepolisian untuk kelompok 57 ini, Bang Tigor bagaimana menanggapinya? Pertama mungkin begini, yang awal itu ya kaitannya dengan mencari pekerjaan begitu. Ini saya perlu juga sampaikan kepada masyarakat begitu. Stigmatisasi atau labeling kepada kami 57 gitu ya, terkait dengan bahwa kami tidak bisa dibina, bahwa kami ini merah dan sebagainya, itu memang tentunya berpengaruh terhadap masa depan kami begitu. Makanya kalau saya pribadi saya bertanya-tanya begitu, apakah pernyataan itu seperti tidak diklarifikasi kembali begitu. Toh jadi akhirnya kan itu membawa hal yang negatif buat kami. Padahal kalau boleh secara personal misalkan saya pribadi, saya bingung juga kalau disebut saya ini tidak bisa dibina, saya ini merah gitu. Karena selama ini saya tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan, satu. Kedua, kalau kaitannya dengan tawaran yang disampaikan tadi Bang Latif terkait dengan tawaran dari Kapolri, sampai saat ini kalau saya pribadi belum menemukan atau belum mendapatkan informasi secara utuh gitu ya, mekanisme teknis yang atau yang terkait dengan hal itu yang nantinya ditawarkan kepada kami begitu. Kami menjadi apa, kami ditempatkan di mana dan sebagainya, kan itu memang masih sampai saat ini sepemahaman saya masih sedang diproses oleh internal di kepolisian begitu. Jadi mungkin saat ini saya belum bisa menjawab itu, Bang Latif. Tapi kalau secara prinsip, apakah kemudian satu institusi di bawah pemerintah tidak menyatakan tidak lulus, lalu institusi yang lain menerimanya, itu secara prinsip Bang Tigor bisa menerima? Ya itu membuat seperti angin segar buat kalau untuk saya pribadi ya. Artinya sebenarnya dalam hal ini tadi hal-hal yang sifatnya negatif buat 57 tidak bisa dibina ternyata terpatahkan juga dengan adanya adanya tawaran yang disampaikan oleh Kapolri begitu. Untuk itu saya sangat apresiasi sekali terhadap Pak Kapolri begitu. Demikian Bang Latif. Atau sebetulnya kalau mencari pekerjaan di luar lalu kemudian diterima oleh pihak luar, apakah ini bukan justru ingin menunjukkan kepada KPK bahwa stigma tidak bisa dibina dan tidak lulus tes kebangsaan itu malah akan semakin gugur? Ya tentunya seperti itu begitu. Tapi kan sampai saat ini yang menyampaikan bahwa kami tidak bisa dibina, kami merah juga tidak memberikan klarifikasinya gitu. Apa sih maksudnya pernyataan itu gitu? Itu yang sampai saat ini kalau saya pribadi saya menunggu gitu. Berarti kan memang niat untuk mengklarifikasi itu tidak ada sampai sekarang gitu. Ini nama warung nasi gorengnya tadi apa? Nasi goreng rempah saja atau ada nama lain? Kalau nama nasi gorengnya lengkapnya nasi goreng rempah KS. KS sendiri adalah singkatan dari Kampung Sawah, di mana tempat kami suka berdiskusi dalam konteks terkait dengan apa sih hal yang kita ingin lakukan di masa depan dengan
tentunya dengan teman saya, kebetulan nasi goreng ini kami berdua ininya Bang Latif, usahanya begitu. Tidak ingin menabalkan nama nasi goreng IM57 atau nasi goreng TWK saja? Ini kebetulan namanya ini kan dirumuskan sebelum IM57 ada ya. Jadi memang itu kami tidak ini juga gitu, tidak terpikirkan. Kalau untuk yang lainnya kayaknya enggak deh Bang Latif. Oke. Tadi saya lihat yang datang ke situ ada Mas Nopel, ada Bang Saur. Ini teman-teman IM57 jangan-jangan jadi markas baru ini KPK Tandingan. Iya. Ya saya pribadi berterima kasih kepada khususnya rekan-rekan gitu yang mendukung usaha saya gitu dengan ikut hadir di sini. Kebetulan di sini juga dari teman-teman Biro Hukum yang tempat saya sebelumnya ini hadir semua begitu. Jadi senang sekali dikunjungi oleh teman-teman. Iya. Tapi jangan sampai terlalu rame, nanti Satpol PP membubarkan melanggar protokol kesehatan. Siap Bang Latif. Oke. Bang Tigor Simanjuntak, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Sukses selalu ya. Oke, baik. Mabes Polri memastikan tidak akan menggelar seleksi dalam perekrutan ex-pegawai KPK. Saat ini Polri masih menggodok mekanisme peralihan pegawai dengan sejumlah institusi terkait. Polemik ex-pegawai KPK yang dipecat gegara TWK tak kunjung usai. Usai memberi lampu hijau bagi 57 ex-pegawai KPK, Polri kini menanti mekanisme peralihan pegawai ke Korps Bayangkara. Nantinya, ex-pegawai KPK akan ditempatkan sesuai latar belakang kemampuan dan kompetensi masing-masing. Penempatan itu bisa disesuaikan sesuai dengan kompetisinya. Ya, itu tentu berdasarkan hasil koordinasi antara SDM Polri, kemudian BKN dan Kementerian PAN. Ya. Sebelumnya perwakilan ex-pegawai KPK mengungkapkan bahwa mereka siap berkontribusi dalam penegakan hukum melalui institusi apapun termasuk kepolisian.